Prihatin, satu kata yang bisa menggambarkan peristiwa tadi ya. Ya tentu saja kita semua prihatin pasca reformasi justru terjadi kemunduran demokrasi, kebebasan berekspresi memburuk, suara kritik dibungkam, kebebasan berpendapat diperketat. Bahkan kerap terjadi upaya pembubaran forum diskusi di ruang sipil menggunakan kekerasan dan dibumbui aksi premanisme. Layaknya era sebelum kemerdekaan, di mana saat itu orang-orang yang berkumpul harus mendapat izin terlebih dahulu dari penjajah, karena khawatir akan menggulingkan kekuasaan penjajah. Tapi kalau dibawa ke konteks hari ini, semua orang tentu berpikir, siapa sosok yang disebut penjajah itu, yang merasa terancam hanya dari sebuah forum diskusi? Dan benarkah kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul yang telah diatur dalam undang-undang di negara ini dibungkam? Dari puluhan orang yang berlaku layaknya preman saat membubarkan forum diskusi di Hotel Grand Kemang beberapa waktu lalu, hanya 5 orang yang ditangkap dan 3 orang ini yang dijadikan tersangka. Dan 11 saksi lain masih diperiksa termasuk Kapolsek Mampang Perapatan. Itu pun kayaknya karena lupa mengenakan masker yang sebelumnya mereka gunakan untuk mengacak-ngacak ruangan diskusi. Yaelah Bang Jago, kok sampai lupa begitu? Jadinya keciduk kan? Sikap tidak profesional polisi juga menjadi sorotan. Beberapa polisi yang ada di lokasi seperti memberi restu aksi main hakim sendiri kepada kelompok pembuat onar itu. Setelah melakukan aksinya, mereka terciduk bersalaman dengan polisi. Aksi sungkem itu memberi kesan jika mereka saling mengenal satu sama lain dan polisi seolah sengaja membiarkan pengerusakan itu terjadi. Kata polisinya, habis bikin rusuh terus, pamit baik-baik sebagai bentuk etika tapi kok agak mengganggu logika berpikir kita ya. Miris banget ya kawan inilah. Polisinya harus diusut juga itu. Kok malah merestui orang bikin rusuh pakai cium tangan segala lagi. Alasan lain dari polisi adalah terkait acara diskusi yang dituding tidak mengantongi izin. Padahal kalau dari peraturan, seminar dan diskusi di ruangan tertutup tidak perlu izin dari polisi. Belum sampai di situ, polisi kini memburu penyebar video kerusuhan itu. Makin bingung kan? Jawaban Polda Metro Jaya. Komitmen kami yang terkait dengan insiden yang terjadi kemarin, kami tidak mentolerir segala bentuk premanisme, ya, kemudian aksi anarkis yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan dalil apapun, entah itu membubarkan, ya. Namun demikian, ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kami jajaran Polda Metro Jaya berkomitmen untuk menghilangkan segala bentuk pelanggaran-pelanggaran kejahatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat seperti yang terjadi kemarin siang. Diskusi yang digagas sejumlah tokoh dari Forum Cinta Tanah Air seperti Refli Harun, Abraham Samad, Din Syamsuddin, Sunarko, dan Muhammad Said Didu diobrak-abrik oleh sekelompok orang tak dikenal. Mereka melakukan aksi perusakan, intimidatif, secara barbar terhadap peserta diskusi. Berteriak, menghancurkan sejumlah properti, bahkan melakukan pengancaman kepada sejumlah orang yang berada di dalam ruangan. Awalnya mereka berdemonstrasi di luar hotel, namun kemudian ada kelompok yang menyusup ke dalam hotel. Memang dari pagi sudah dikasih tahu ada demo di depan. Saya bilang silahkan saja mereka demo, mereka punya hak untuk bersuara. Kami juga punya hak untuk berserikat, berkumpul di sini. Monggo, kita tidak akan keluar mengganggu mereka dan saya harap pihak keamanan tidak menjamin bahwa mereka tidak masuk ke kita. 5 menit sebelum kejadian tadi, saya baru bertemu dengan pihak kepolisian yang menjamin bahwa tidak akan ada demonstrasi orang-orang demo dari luar yang masuk. Ya, kita bilang oke, terima kasih Pak. Dan 5 menit kemudian saya baru masuk di sini, mereka semuanya masuk. Dan sebelum kita lanjut kawan inilah, kalian bisa komen di bawah nih. Apakah peristiwa pembubaran diskusi disertai kekerasan dan aksi premanisme itu sengaja dibiarkan sama polisi? Tulis ya di kolom komentar. Kita lanjut lagi kawan inilah.
Sejumlah pihak juga ikut mengutuk aksi anarkis pembubaran forum diskusi yang dihadiri sejumlah tokoh itu. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia berpendapat jika upaya pembubaran diskusi menggunakan cara kekerasan bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan HAM yang dijamin Undang-Undang 1945. Kapolri harus tegas nih, kalau perlu Komisi 3 DPR juga harus evaluasi kinerja Kapolri dan jajarannya. Sepakat ya? Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia dalam rilisnya ikut bersuara. Menurutnya, tidak ada pencegahan dan penangkapan di tempat oleh polisi atas kelompok penyabotase itu. Bahkan ada beberapa polisi berseragam yang terlihat bersalaman dan merangkul perwakilan kelompok tersebut di gerbang hotel setelah kejadian. Kira-kira ini yang disampaikan Usman Hamid. Amnesty International Indonesia juga mencatat bahwa sejak Januari 2019 hingga September 2024 terdapat sedikitnya 255 kasus intimidasi dan serangan fisik atas setidaknya 482 pembela HAM. Mereka terdiri dari aktivis, masyarakat adat, petani, akademisi hingga jurnalis. Kan mestinya kalau mau mengacau ya udah datang dengan argumentasi, bilang aja bahwa saya ingin punya pikiran yang berbeda dengan Forum Tanah Air FTA ini, maka silakan duduk lalu lakukan pembicaraan. Sekritis apapun pembicaraan itu hanya boleh diucapkan dengan mulut, dengan otak, bukan dengan tangan atau dengan kaki sambil merusak hotel itu. Nah, Bung Rocky Gerung juga sudah mengeluarkan pendapatnya ya kawan inilah. Menurutnya, aksi tersebut tidak seharusnya terjadi. Jika memang diskusi itu dianggap keliru dan mengandung unsur hasutan, seharusnya dilaporkan ke polisi, bukan diselesaikan dengan otot hingga melakukan pengerusakan. Beres kan? Pengamat politik Samuel F. Silain mengatakan jika kejadian pembubaran dengan kekerasan yang begitu vulgar dipertontonkan itu tak dapat dicegah tangkal oleh polisi. Mustahil aksi premanisme itu berjalan spontan tanpa adanya anggaran yang cukup besar, sehingga dipastikan ada orang yang menyuruh dan sekaligus membayar para perusuh. Jadi, kemungkinan mereka sengaja diorder, begitu kata Bang Samuel. Oh, oke lah kalau begitu, cocoklah ya dengan pengakuan tersangka ke polisi jika mereka mendapat orderan dari seseorang. Ada bohirnya berarti ya. Ayo, Pak Polisi, dicari dong siapa mastermind-nya itu. Undang-Undang Dasar 1945 sudah menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran bagi setiap orang. Negara wajib menghormati dan melindungi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Apalagi Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik yang berarti Indonesia telah mengakui hak setiap orang untuk berpendapat tanpa campur tangan, juga kebebasan mencari, menerima, dan memberikan informasi serta pemikiran. Jadi, dari sini jelas dikatakan, tidak ada satu pihak pun yang dibenarkan melakukan pembungkaman atau pengancaman secara brutal terhadap hak-hak warga negara yang telah diatur dalam perundang-undangan. Saya Restulandari pamit, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi seru dan menarik di inilah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.